rupanya kau biayai uang sekolah anakku. Ada rupanya kau bayarkan listrik rumahku. Ada rupanya kau bayarkan tagihan cicilanku aja. Ini Pak. Gak ada kan? Gak ada kontribusi apapun kan? Mulai Apa? muncul. Dasmu. Kok tanya saya? Lah kok tanya saya? Kalau tanya saya, Dasmu itu namaku selalu ada di hatimu. Dasmu. Raja Kodok. Aku Raja Kodok yang bertahta selama 20 tahun, berselancar di selokan, melakukan tipu-tipu, membuat tentang mobil hebat buatan anak-anak hebat. Aku Raja Kodok yang membangun dinasti, anakku jadi pejabat, mantuku jadi pejabat, anakku membeli partai. Aku Raja Kodok yang berani berdusta kepada siapa saja, termasuk induk semangku. Aku pakai ilmu gelembung Solo untuk tipu-tipu. Aku Raja Kodok dalam dunia nyataku dikelilingi para penipu. Berteman dengan begal dan para bajingan. Aku Raja Kodok dalam dunia nyataku dikelilingi para penipu, berteman dengan begal dan para bajingan. Aku Raja Kodok yang menumpuk kekayaan dan tercatat sebagai finalis korupsi versi Osisi Arti. Aku hamburkan bansos untuk memperkuat dinasti. Aku tipu semua kiai dan pemuka agama. Aku Raja Kodok yang selalu akan berdusta dan pelangap-pelongok sampai mati. Aku Raja Kodok yang mulai menagih janji-janji, menyingkirkan dan menghabisi mantan sekutu, membakar perahu para sekutu. Jakarta, 26 Maret 2025. Terima kasih. Merdeka! Luar biasa apa yang menjadi puisi dari Nopi Bule tentang Raja Kodok, dan juga parodi yang dilakukan oleh Mulyono KW. Dan yang lebih parahnya adalah editan netizen tentang Pak Mulyono yang ada di video awal tadi sangat konyol dan membuktikan bahwa Pak Mulyono memang betul-betul tidak mempunyai harga diri di mata rakyat Indonesia. Bahkan sampai tidak menjabat sebagai presiden pun sudah menjadi warga sipil tapi masih dihinakan oleh rakyat Indonesia. Entah dosa apa Bapak ini sehingga tak pernah berhenti untuk dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Nah, sahabat, baiknya kita lanjut dulu komentar dari Bang Peci Merah masih terkait dengan Pak Mulyono yang dianggap sebagai penghancur negeri ini. Untuk itu langsung saja kita simak dulu seperti apa videonya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Tonton video ini sampai selesai. Saya akan memberitahu kesengsaraan apa yang akan dialami oleh rakyat Indonesia sekarang dan ke depan. Berapa lama? Saat ini kondisi negara sedang tidak baik-baik saja. Buktinya apa? Pemasukan negara untuk menyelenggarakan negara, untuk membiayai negara, itu melalui APBN sudah dipaksakan untuk memaksa pajak dari rakyat. Seperti kita tahu, pajak kendaraan bermotor kita diancam kalau nggak bayar pajak akan begini begitu. Lalu pajak bumi dan bangunan, lalu pajak penghasilan. Belum lagi kalau kita belanja sudah terkena potongan pajak, kita jajan kena potongan pajak. Ini menunjukkan bahwa negara
sudah carut marut. Korupsi sudah terjadi begitu menyedihkan, begitu akut. Ya. Sudah Karena sangat apa? parah. Negara kan memiliki badan usaha, yang mana badan usaha itu yang akan memberikan penghasilan untuk APBN, ya, yaitu BUMN dan BUMD. Sementara saat ini negara sedang defisit anggaran, seperti yang diumumkan Sri Mulyani kemarin, kita defisit 31 triliun. Ya, artinya negara kekurangan anggaran 31 triliun. Ya, untuk ya macam-macam, membayar gaji PNS, ASN, Polri, TNI, dan lain-lain. Nah, sementara kita ingat dulu Jokowi mengatakan, dan itu menjadi berita yang sangat menggembirakan, yaitu saham Freeport sudah berhasil diambil oleh negara sebesar 51%. Lalu ada hilirisasi industri, yang mana diharapkan pemasukan negara akan menjadi besar karena kita tidak lagi menjual barang-barang atau hasil tambang di dalam karung. Kita menjualnya bahan setengah mentah atau setengah matang. Nah, yang mudah dari saham PT Freeport aja itu uangnya kemana? Yang tentunya itu uang masuk dari PT Freeport bagi hasilnya karena saham. Nah, setelah Jokowi lengser, utang negara kurang lebih 8.000 triliun. 8.000 triliun. Yang mana setiap tahun kita membayar bunganya aja sekian ribu triliun, itu bunganya saja. Kok justru era Jokowi yang memberi harapan tentang APBN, kenapa utang tambah banyak? Ingat nggak, dulu zaman SBY utang negara itu 3.000 triliun aja sudah pada teriak-teriak. Kenapa sekarang ini 8.000 triliun, naik 5.000 triliun? Kok semua diam saja? Saat ini rakyat akan sengsara. Kerja nggak ada kerjaan, jualan nggak ada yang beli. Boleh dicek, boleh ditanya. Banyak pengangguran, anak-anak muda mencari pekerjaan nggak ada lowongan pekerjaan. Orang-orang yang jualan pada sepi. Nah, sementara kita melihat mereka hidup senang. Anggota DPR, pejabat tinggi negara, menteri-menteri, bupati, wali kota, ASN, dan lain-lain. Ini betul-betul pincang. Ya, sampai kapan kalian rakyat Indonesia mampu bertahan? Nah ya, itu logika. Kenapa korupsi seperti dibiarkan? Hanya karena di media sosial banyak buzzer-buzzer atau masyarakat kecil yang dibayar. Untuk apa? Untuk agar tidak